Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bu Amel berharap anak-anak selalu sehat ya. Baik. Hari ini Bu Amel akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya, materi pembelajaran online atau daring kita. Anak-anak buka buku paketnya di halaman 184 ya, masih tema 2, subtema 4 pembelajaran 2. Ya, sudah dibuka bukunya halaman 184? Sudah ya? Baik, di sini di pembelajaran 2, Beni ingin bermain pasir. Ia akan membuat istana pasir. Amatilah judul teks. Ada satu teks nih ini ya. Di sini tentang istana pasir ya. Kita simak bersama-sama ya, anak-anak perhatikan. Judulnya adalah Istana Pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir ya. Anak-anak pernah membuatnya ketika main di pantai? Ada yang sudah pernah, ada yang belum ya. Baik. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Jadi supaya dia bisa terbentuk, tidak langsung melebur, dia diberi air ya, air laut. Seperti itu ya. Namun ini harus tetap hati-hati anak ya. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Lagi pula juga ada ombak ya, jadi kita harus lebih berhati-hati ya, harus dengan pengawasan orang dewasa atau orang tua atau ibu guru. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju misalnya ya. Ada 2 jenis istana pasir. Yang pertama khas istana pasir. Terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Kemudian yang kedua adalah tetes. Istana pasir. Ya, pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir yang basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Ya. Dan dari sini kita akan membuat pertanyaan ya. Masih ingat ya? Kalimat tanya itu diawali dengan kata tanya. Kata tanya itu ada apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, mengapa, berapa. Ya, itulah namanya kata tanya. Yo, yang pertama kita akan membuat misalnya apa bahan utama untuk membuat istana pasir. Salah. Utama untuk membuat istana pasir. Ini tidak muat ya, jadi Bu Amel agak panjangin. Masih muat ternyata. Muat tidak ya? Tidak muat ya nak ya? Nah, agak nggak muat tapi nggak apa. Di ini ya, ditulis ya nak ya. Selanjutnya di mana ya? Di mana istana pasir dibuat? Yaitu di pantai atau di pinggir laut ya. Selanjutnya kita siapa ya? Siapa yang membantu dalam membuat istana pasir? Ya, selanjutnya lagi apa bentuk A-nya besar ya? Apa bentuk, tentu saja tadi orang tua ya. Apa bentuk istana pasir khas?
yaitu berbentuk menara, ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, ini hanya ditulis saja ya pertanyaannya ya. Lalu ada kata bagaimana. Bagaimana cara membuat istana pasir tetes. Ini tadi yang membentuk gumpalan-gumpalan ya, tuh ya. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir yang basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Itu jawabannya ya. Tetes. Anak-anak ditulis ya. Baik, selanjutnya jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bacaan. Apa bahan utama dalam membuat istana pasir? Apa tadi? Sudah pasti? Pasir dan air ya. Pasir dan air. Iya, tenang lagi. Selanjutnya, ini ditulis ya nak ya. Selanjutnya di halaman 186, di mana istana pasir dibuat? Mana? Di di pantai. Siapa yang suka membuat istana pasir? Tentu saja anak-anak dibantu oleh orang tua. Anak-anak. Apa bentuk istana pasir khas? Tadi apa? Bentuk istana pasir khas adalah menara ya. Kalau yang tetes dia gumpalan. Menara. Bagaimana cara membuat istana pasir tetes? Caranya itu adalah tadi tuh yang Bapak bilang. Pasir basah ditumpuk di atas pasir basah lainnya. Ya, begitu ya. Sehingga membentuk gumpalan. Anak-anak tulis ya. Anak-anak, kita hentikan dulu kegiatan bermainnya, kata Bu Guru nih. Nanti bisa disambung lagi. Sekarang kita melakukan pengamatan tentang benda yang ada di pantai dan benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Iya, Bu, kata anak-anak. Ini sudah ditulis ya. Nah, sekarang kita melakukan pengamatan. Ada air, pasir, ember, sekop, dan kerang. Ya, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Tapi di sini hanya ada 3. Jadi kita ambil berapa ini aja ya. Air, ember, pasir tuh katanya ya. Air, ember, dan pasir. Pilihlah 3. Apa air, ember, dan pasir boleh. Atau kerang ya nanti boleh ya. Pertama air dulu. Ciri-ciri bendanya apa? Tentu saja wujudnya cair. Ini air laut ya, kalau air laut berarti wujudnya cair dan asin. Ya, ini adalah air laut. Ya, air laut itu asin. Lalu nama benda yang keduanya kita tulis adalah pasir deh, boleh. Pasir pantai. Ya, ciri-ciri bendanya itu dia adalah wujudnya butiran ya. Wujudnya butiran dan berwarna coklat muda. Baik, selanjutnya kerang boleh. Kerang ya. Ciri-ciri bendanya itu adalah berbentuk wujudnya padat ya. Wujudnya padat
unik, dan unik gitu aja ya. Oke. Tulis dulu ya, Nak. Berdasarkan pengamatan disimpulkan bahwa ketiga benda tersebut memiliki ciri yang berbeda. Sudah selesai ditulis ya. Nah, sekarang kita melakukan pengamatan ya Nak ya, berikan tanda centang untuk benda yang tetap, maksudnya dia tidak berubah. Ya, yang pertama ini adalah pasir. Ini pasir ya? Pasir, terus ini ada pasir. Pasir itu dia padat sebenarnya ya, tapi butiran ya. Yuk, kita beri ya. Pasir itu bentuknya bentuk benda yang tetap ya, tetap dia itu bentuknya dia benda padat ya termasuknya ya. Benda padat, sekop, apalagi kerang, ember, kerang lagi. Terus apa ini? Ini juga benda padat ya. Checklist juga. Ini ada air, berarti tidak tetap bentuknya. Minyak pun juga tidak tetap. Ya. Ya, disalin dulu anak-anak. Nah, selanjutnya ini ada percakapan. Bu Amel bacakan dulu ya. Anak-anak perhatikan atau disimak ya. Dayu Lani, apa itu sampah kalian? Apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah pada tempat sampah. Maaf Beni, tetapi itu bukan sampah kami, kata Mei. Benarkah itu Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Beni. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Kata Beni, tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa. Ini yang paling penting sayangnya. Ketika kita terpeleset atau masuk ke dalam air dan tidak ada yang menolong, itu akan menjadi hal yang fatal sekali. Jadi ketika kita mau berenang, mau di pantai atau di kolam renang sekalipun, atau di kamar mandi sekalipun, ketika bermain air ya dengan kolam, kita harus dengan pengawasan orang tua ya. Ketika kita sedang tidak bisa benar-benar kepleset atau hampir tenggelam, orang tua kita bisa menyelamatkan kita. Ya Nak ya. Nah, selanjutnya kalau aturan di rumah bagaimana Bu? Nah, kita tetap harus menjaga kebersihan. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah atau tempat sampah. Dimanapun kita berada, kita harus membuang sampah pada tempatnya ya Nak ya. Bagaimana kalau kita mempraktikkan di pantai, membuang sampah di tempat sampah, setelah selesai kita akan bermain domba serigala katanya. Ya, di sini kita diminta untuk menuliskan ya aturan di rumah. Waktu itu kita sudah pernah ya anak-anak dijadikan PR juga, tapi di sini Bu Amel tulis aja nggak apa-apa ya. Aturan di rumah mungkin bangun tidur jam berapa? Jam 5 pagi misalnya. Tidur siang jam 12, jam 1 aja ya. Jam 1 siang. Lalu tidur malam jam 9 misalnya ya.
Lalu mandi 2 kali sehari. Satu lagi misalnya karena ini sedang pandemi ya kita harus rajin mencuci tangan. Masih ingat kan tepuk CTPS yang Bu Amel ajarkan? Kita coba yuk sama-sama yuk. Tepuk CTPS. Ingin sehat dan selamat cuci tangan. Lengkupkan 2 tangan bergantian. Mengatup dan mengunci lalu putar ibu jari. Terakhir gosok-gosok kuku jari. Nah, masih ingat ya. Putar lagi aja kalau mau nyanyi lagi ya. Ya, anak-anak ditulis dulu ya, Nak ya. Nah, ini selanjutnya main domba serigala ini bisa dipelajari di pelajaran PJOK bersama Bu Guru olahraganya ya, yaitu Bu Ince. Baik, terima kasih anak-anak. Bu Amel sudah selesai menyampaikan materi hari ini. Tetap semangat ya, tidak ada tugas hari ini. Pokoknya ditulis saja, disalin apa yang sudah kita kerjakan tadi di video pembelajaran ini. Baik anak-anak, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat walau terpisah oleh jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.